Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Budaya dan Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chandra Adi Pradana. Saya dari Prodi Data Science dengan NIM 05447383 yang berasal dari UPBJJ Kota Bogor. Di sini saya akan mengerjakan praktik MySQL dan atau MariaDB yang apa mentransaksikan IRD ke basis data, ya menggunakan XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, di sini saya sudah membuka XAMPP dan menyalakan modul service Apache dan MySQL. Lalu saya akan masuk ke PHP MyAdmin. Sini. Jadi saya sudah mencoba, cuman sedikit ada kekurangan, jadi saya membuat baru. Sini kita menggunakan rumah sakit. Berarti kita akan membuat rumah sakit. Kita sudah saya apa yang sudah dibuat saya, database yang sudah dibuat, tapi di sini belum ada tabelnya. Lalu kita akan membuat tabel pasien. Ini sebenarnya saya sudah pernah tadi buat, cuman gagal videonya. Jadi ya. Tadi dengan number of column 4. Kenapa kita menggunakan number of column 4? Karena atribut yang dimiliki oleh pasien itu ada 4. Jadi kita akan membuatnya type number of column 4. Lalu kita akan membuat di sini ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Jadi pasien, kita buat length value-nya 3. Length value itu kayak maksimal yang bisa ditulis kalau tidak salah. Ini primary, go, lain. Nah, di sini kita akan membuat apa lagi? Nama pasien. Nah, di sini kita akan rubah ininya menjadi varchar. Setahu saya, type varchar itu adalah yang biasa digunakan untuk data berbasis kata, teks atau teks lah bisa disebut, dengan length value 30. Ini tidak diapa-apakan karena yang primary code di sini adalah ID pasien. Lalu selanjutnya kita akan jenis kelamin. Enggak. Jenis kelamin saya taruh di akhir saja. Alamat pasien dulu. Alamat pasien dengan varchar 100. Lalu di sini ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin sendiri, kita akan menggunakan varchar 1. Kenapa? Karena biasanya di website berbasis rumah sakit atau apapun itu yang memerlukan jenis kelamin, kita hanya perlu mengetikkan L atau P merujuk pada laki-laki atau perempuan. Oke. Sini kita save. Oke. Sini sudah ada ininya. Cuman kita akan membuatnya lagi. Mana ya table. Sebentar. Ini. Nah, kita akan membuat table baru lagi yang bernama
Selanjutnya mungkin kita pasien dokter, pasien dokter. Di sini dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5 number of column. Oke. Oke. Di sini ada ID dokter, ID pasien, dan resep. Oke. Oke, lanjut. Jadi kita dari pasien dokter ini akan membuat ID dokter, ID pasien, resep. Mungkin waktu periksa dulu. Resep. Nah, di sini kita rubah menjadi primary dengan length value 3, jadi dokter dengan varchar kurasa 3 pasien juga N3. Waktu periksa itu kita bisa menggunakan bed. Ya mungkin ada masalah. Resep menggunakan varchar 130. Oke, masih merekam. Oke, kita save ID pasien. Kita akan membuat lagi tadi. Kita buat lagi pasien ini new. Kerjakannya saja. Set baru. Ini selanjutnya adalah dokter. Nomor 1, 2, 3. Nama ID dokter. Saya akan speed up aja mungkin ya biar lebih cepat videonya.
Jika sudah, kita akan membuat relation view. Nah, sebelum membuat relation view, kita harus mengubah beberapa eh, beberapa bagian ini menjadi indeks. Nah, jika sudah menjadi indeks, dia akan ada tanda kunci silver seperti ini, dan kita akan lakukan itu ke beberapa yang akan dihubungkan. dan ID admin. Nah, nah, sudah seperti ini, kita akan pergi ke em, kita akan pergi ke rumah sakit, lalu di sini ada desainer. Nah, setelah kayak gini, kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah,
Oke, lalu kita akan menghubungkan misalkan ID pasien dengan ini. Lalu kita akan ke create relationship. Kalau merujuk pada buku, kita akan create relationship misalnya dari ID pasien ini. Ini misalnya ke sini. Nah, ini kita rubah menjadi cascade dua-duanya. Nah, lalu kita akan melakukan itu kepada semua yang memiliki ID yang sama. Sekiranya memiliki ID yang sama seperti ini, misalnya ID admin akan berubah jadi cascade. Lalu sini juga ada ID pasien dengan ID pasien yang di sini akan berubah menjadi cascade. Lalu di sini ada ID dokter, sini juga ada ID dokter, akan berubah menjadi cascade. Oh, ID pas. Oke, berarti ID dokter juga bisa digabung di tidak bisa. Bisa kita bisa create juga di sini cascade. Oke, apakah ada lagi ID admin di atas bisa digabungkan namanya. Setahu saya ini dinamakan foreign key ya, ini ada tulisannya secret. Oke, terus apa ada lagi sudah di data tidak ada ID pasien, sudah di daftar tidak ada ID admin, sudah. Oke, setelah sudah seperti ini kita akan coba nge-insert data. Kita akan coba nge-insert data di pasien. Insert. Sini ada kiraan kita akan buat 4, mungkin 2 laki 2 perempuan atau enggak 5 atau 6 biar pas 33. Oke, ini sudah ada 6 kolom. Di pasien misalnya 20 nama pasiennya dari pasiennya jalan Bogor, kelaminnya laki-laki. Jadi pasien itu putih,
pasien 22, nama pasiennya Alex, laki-laki, di pasien ini menggunakan input kecil saya, di pasien 23, nama pasiennya Yuri, Bali, Rombilang, di pasien Romi, sorry, 24 Romi. Nah, itu contoh jika ID pasien di ini equal. Jadi karena tadi menggunakan in bukan varchar nih, varchar seperti ini. Banding jenis kelamin ini laki ya, enggak dompet. Yang terakhir kita akan beri nama Ruri. Sorry. Itu contoh lagi. Ruri dia tinggal di Kalimantan. Sesuai Papua. Bahkan chat belum. Itu jadinya seperti ini. Nah, lalu cara ngetesnya adalah cara ngetesnya kita bisa masuk ke sini di sel. Sebenarnya mungkin ini bisa pakai CMD, cuman aku nggak tahu karena aku nonton tutorialnya, aku baca juga di bukunya itu menggunakan sel ini. Kita bisa tulis di sini MySQL sama dengan view root. Salah. MySQL sama dengan view root. Oke. Panjang sekali. Wow. Oke. Lalu kita akan sepertinya sama deh. Ya. Kenapa tidak bisa ya? Variabel dulu.
Saya tidak tahu kenapa ini nggak bisa, cuman cara mengeceknya gitu. Lalu nanti di database kita bisa ngecek, kita bisa sortir gimana, gimana ntar yang muncul laki-laki doang atau perempuan doang seperti itu. Cuman saya tidak tahu kenapa di komputer saya tidak bisa. Mungkin sekian dari saya, Chandra, praktek ini. Terima kasih telah menonton ya, untuk siapapun dan untuk Pak dosen atau Bu dosen. Oke, saya Chandra Adi Pradana dari Prodi Data Science dengan NIM 0544731183, IPBJJ Kota Bogor. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan tolong koreksi agar saya bisa belajar dari kesalahan saya. Terima kasih.